Alat yang dibutuhkan yaitu kabel, port, gunting, dan crimping tools. Di sini kita ambil kabel, kemudian kita akan belah masing-masing kedua ujungnya. Setelah kita belah masing-masing ujungnya, selanjutnya kita akan menyesuaikan warna kabel sesuai konektor 1 dan konektor 2. Selanjutnya kita sesuaikan warna kabel pada konektor 1. Jika sudah rapi, kita masukkan ke dalam port. Setelah itu kita crimping sampai kabelnya tidak bisa terlepas dari port. Jika sudah di konektor 1, selanjutnya kita akan menyesuaikan warna juga di konektor 2. Kita menggunakan gunting untuk memotong kabel agar rapi. Setelah rapi, kita masukkan ke port. Kemudian kita crimping agar mempererat kabel dengan port. Nah, setelah menyesuaikan warna pada konektor 1 dan 2, selanjutnya kita akan menguji coba. Untuk uji coba di sini kita masukkan kabel port ke komputer. Nah, jika sudah menyala seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil instalasi jaringan LAN peer-to-peer menggunakan kabel crossover. Bahan yang digunakan di instalasi jaringan LAN CAN server menggunakan kabel strike sama dengan bahan yang digunakan di instalasi jaringan LAN peer-to-peer, yaitu pertama kabel, kedua port, ketiga gunting, dan keempat crimping tools. Cara membuat jaringan LAN CAN server menggunakan kabel strike. Pertama, kita belah ujung kedua kabel.
Setelah kita belah kedua ujung kabel, selanjutnya kita akan menyesuaikan warna konektor. Untuk kabel strike pada konektor 1 dimulai dari warna coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga. Kita menggunakan gunting untuk merapikan kabelnya. Nah, jika sudah rapi, kemudian kita masukkan ke dalam port. Jika sudah rapi, kemudian kita crimping untuk mempererat. Selanjutnya kita ke konektor 2 yang dimulai dari warna coklat, putih coklat, jingga, putih biru, biru, putih jingga, hijau, dan putih hijau. Jika kabel sudah rapi, kita masukkan ke port. Setelah itu kita crimping. Jika kita sudah menyesuaikan warna pada konektor 1 dan 2, selanjutnya kita akan uji coba. Untuk uji coba, di sini kita sambungkan satu kabel ke switch dan satunya lagi ke komputer. Dan jika sudah muncul lampu menyala warna kuning di komputer dan warna hijau di switch, berarti kita sudah berhasil membuat jaringan LAN server menggunakan kabel strike. Pertama, kita sambungkan kabel ke komputer dan juga ke switch. Dan ke jaringan WiFi. Setelah kabelnya tersambung, kemudian di bagian bawah network sebelah kanan, kita klik kanan, kemudian pilih Open Network and Sharing Center. Kemudian kita klik Change Adapter Setting dan pilih Ethernet 2. Di Ethernet 2 kita klik kanan dan kita pilih Properties. Kemudian di sini kita pilih yang Internet Protocol versi 4. Kemudian kita Properties dan di sini kita pilih yang use the following IP address, yang kita akan memasukkan IP address-nya secara manual. Kita masukkan IP address-nya 192.168.0.4. Kita klik OK dan yes. Kita close. Kemudian di Ethernet 2 kita klik kanan, pilih status dan pilih details. Nah, di sini kita dapat melihat IP address yang telah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.0.4.
Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi LAN Messenger. Di sini kita akan mengganti nama dengan cara klik Tools, kemudian pilih Preferensi, dan pilih Account. Di username kita tulis nama, misalnya Orpaiwa. Di first name kita ketik Remika 19. Kemudian di last name kita juga menggunakan nama. Kita klik OK. Nah, di sini namanya sudah terganti, yaitu Orpaiwa, dan muncul nama perangkat yang terhubung, yaitu Nuranisa dan Sri Ramyanti. Di sini klik kanan pada WiFi, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Setting, kemudian klik kanan pada WiFi 2, pilih Properties, di sini kita cari Internet Protokol versi 4, kemudian klik lagi Properties. Nah, di sini kita akan memilih Use the following IP address, yaitu dengan memasukkan IP address secara manual. Misalnya kita masukkan IP address 192.168.0.1 dan secara otomatis kita akan mendapatkan submask. Kemudian klik OK, close, kemudian kita klik kanan lagi untuk cek IP address, pilih status, pilih details. Nah, di sini kita dapat melihat IP address yang sudah kita masukkan, yaitu 192.168.0.1 dan submasknya. Untuk obtain address, di sini kita klik kanan pada WiFi, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini kita pilih WiFi 2, kemudian klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini kita juga pilih Internet Protokol versi 4. Kemudian pilih Properties. Nah, di sini kita akan memilih Obtain IP address otomatis, yaitu secara otomatis kita akan mendapatkan IP address. Kemudian klik OK, close, klik kanan lagi pada WiFi 2, pilih status, details. Nah, di sini IP address yang kita dapatkan yaitu 192.168.0.102. Untuk mengirim chat pada aplikasi LAN Messenger, pertama klik 2 kali pada nama yang akan dikirimkan chat, kemudian ketik pesan dan klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat pesan kita sudah terkirim. Dan kita juga dapat melihat balasan chat kita. Untuk mengirim file pada aplikasi LAN Messenger, klik kanan pada nama yang akan dikirimkan file, pilih send file, kemudian cari file yang akan kita kirimkan. Kemudian klik open, dan kita akan melihat file yang sudah kita kirim. Nah, di sini sudah kita lihat file kita sudah terkirim.
Untuk mengganti nama wifi-nya, pertama kita reset terlebih dahulu wifi-nya, dan jika warna kuning berarti sudah tersambung. Jika kita sudah reset wifi-nya, selanjutnya kita akan menyambungkan wifi dengan nama wifi TP-Link. Masukkan password, next, dan yes. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika wifi-nya sudah terhubung, selanjutnya kita masuk ke browser. Kemudian masukkan IP address dan isi username dengan nama admin, juga password dengan nama admin. Klik login. Nah, di sini kita klik next dan pilih access point. Klik next. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya, misalnya dengan nama Orpa Iwa. Dan pasportnya kita ganti misalnya 1 sampai 9. Kemudian scroll ke bawah, klik next. Scroll lagi, klik next. Dan klik finish. Nah, di sini kita tunggu proses berjalan sampai selesai. Jika sudah selesai, kita keluar kembali dari browser. Kemudian kita sambungkan lagi dengan wifi dengan nama Orpa Iwa. Dan masukkan password yang telah kita buat, yaitu 1 sampai 9. Klik OK. Setelah terhubung, kita kembali buka browser. Di sini kita cari misalnya pengertian demam. Nah, jika hasilnya muncul, berarti kita sudah berhasil koneksi LAN client server menggunakan wireless access point. Untuk mengirim chat pada aplikasi LAN Messenger, pertama kita klik 2 kali pada nama yang akan kita kirim pesan, kemudian kita ketik pesan dan klik enter. Nah, di sini kita sudah mengirim chat dengan benar. Untuk mengirim file pada aplikasi LAN Messenger, kita klik kanan pada nama yang akan dikirimkan file, pilih send file, kemudian pilih file yang akan kita kirim, klik open. Nah, selanjutnya kita akan melihat file yang sudah kita kirim. Nah, di sini sudah terlihat file yang sudah kita kirim. Untuk instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP, komputer atau laptop kita harus terhubung dengan switch menggunakan kabel.
Setelah terhubung, kita akan cek IP address yang kita dapatkan dengan cara klik kanan pada Wi-Fi, pilih Open Network, pilih Change Adapter Setting, klik kanan pada Ethernet 2, pilih Status, pilih Details. Nah, di sini kita dapat melihat IP address-nya, yaitu 192.168.1.94. Setelah cek IP address, selanjutnya kita buka browser. Kita cari misalnya YouTube. Jika hasilnya sudah muncul, kita berarti sudah berhasil instalasi jaringan menggunakan kabel UTP. Untuk instalasi menggunakan wireless access point, terlebih dahulu kita akan reset Wi-Fi-nya. Jika sudah warna kuning, berarti sudah terhubung. Jika kita sudah reset Wi-Fi-nya, selanjutnya kita akan menyambungkan Wi-Fi dengan nama Wi-Fi TP-Link. Masukkan password, next, dan yes. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika Wi-Fi-nya sudah terhubung, selanjutnya kita masuk ke browser. Kemudian masukkan IP address dan isi username dengan nama admin, juga password dengan nama admin. Klik login. Nah, di sini kita klik next dan pilih access point. Klik next. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya, misalnya dengan nama Orpa Iwa. Dan pasportnya kita ganti misalnya 1 sampai 9. Kemudian scroll ke bawah, klik next. Scroll lagi, klik next. Dan klik finish. Nah, di sini kita tunggu proses berjalan sampai selesai. Jika sudah selesai, kita keluar kembali dari browser. Kemudian kita sambungkan lagi dengan Wi-Fi dengan nama Orpa Iwa. Dan masukkan paspor yang telah kita buat, yaitu 1 sampai 9. Klik OK. Setelah terhubung, kita kembali buka browser. Di sini kita cari misalnya pengertian demam. Nah, jika hasilnya muncul, berarti kita sudah berhasil koneksi LAN CAN server menggunakan wireless access point. Klik kanan pada Wi-Fi, pilih Open Network. Di sini kita pilih Change Adapter Options. Klik kanan pada Wi-Fi, pilih Status, pilih Details. Nah, di sini IP address yang kita dapatkan yaitu
192.1.75. Di sini kita menggunakan 6 komputer, 3 switch, 1 kabel juga menghubungkan switch dengan switch, dan 1 kabel menghubungkan komputer dengan switch. Dan di sini juga kita menggunakan 3 ruangan, yaitu RM, RJ, dan RI. Selanjutnya kita akan membuat IP address dengan klik kanan pada WiFi, pilih Open Network, dan pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada Ethernet 2, pilih Properties, dan cari Internet Protocol versi 4. Properties. Di sini kita menggunakan use the following IP address dengan memasukkan IP address yaitu 192.168.0.4. Kemudian submasknya, dan kita klik OK. Kita close. Kemudian kita cek status, klik kanan, pilih status, pilih details. Dan di sini IP address yang telah kita buat tadi itu 192.168.0.4. Kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasi LAN Messenger. Nah, di sini kita akan mengganti nama dengan cara kita klik Tools, pilih Preferences, pilih Account, dan ganti nama menjadi RJ. Juga last name-nya kita ganti menjadi RJ. Kemudian klik OK. Nah, di sini namanya sudah terganti. Di sini kita akan mengirim chat dengan cara klik 2 kali pada nama yang akan kita kirim chat. Misalnya RM. Selanjutnya kita ketik pesan. Dan klik OK. Nah, di sini pesan kita sudah terkirim. Selanjutnya itu kirim file, yaitu klik kanan pada nama yang akan dikirimkan, pilih send file, cari file yang akan kita kirim, klik open. Nah, di sini file kita sudah terkirim. Pertama di sini kita juga menggunakan 6 komputer, 3 WiFi, dan 3 switch. 1 kabel menghubungkan switch dengan WiFi. Jika kabel sudah terhubung, selanjutnya kita akan menyambungkan WiFi di komputer. Di sini kita menggunakan TP-Link 6F56. Kita sambungkan dan kita masukkan passwordnya. Jika sudah mengisi password, klik next dan yes. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini sudah terhubung dengan TP-Link 6F56. Selanjutnya kita buka browser untuk mengganti nama WiFi. Kita masukkan IP address. Nah, di username dan password kita masukkan admin dan klik login.
Di sini kita klik next dan kita pilih access point, klik next. Ini kita masukkan nama wifi-nya yaitu RJ. Dan kata sandinya yaitu 1 sampai 9. Kemudian kita scroll ke bawah, klik next. Klik next. Dan finish. Di sini kita tunggu proses sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita keluar dari browser kembali, kita sambungkan dengan nama wifi yang sudah kita ganti yaitu RJ. Kemudian masukkan password. Klik next, yes. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan wifi RJ. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi LAN Messenger. Nah, di sini sudah muncul yang aktif yaitu RJ umum. Kita akan kirim pesan. Kita klik 2 kali, kita ketik pesan. Nah, di sini pesannya sudah terkirim. Selanjutnya itu kirim file. Klik kanan, pilih send file, pilih file, dan klik open. Nah, di sini juga file kita sudah terkirim. Selanjutnya kita akan mengecek IP address, yaitu klik kanan pada WiFi, pilih Open Network and Sharing Center, pilih Change Adapter Setting, klik kanan pada WiFi 2, pilih Status, pilih Details. Nah, di sini IP address yang kita dapatkan yaitu 192.168.0.104. Untuk praktikum 8 di sini kita akan mendownload dan menginstal aplikasi Exam. Jika sudah terdownload, kita copy aplikasi Exam dan masukkan ke dalam database Puskesmas yang kita simpan di ht. Setelah itu kita cari Exam Control Excel. Kemudian kita buka. Jika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menjalankan 2, yaitu Apache dan MySQL. Dengan cara kita klik start dan nanti akan kelihatan portnya. Begitupun dengan MySQL. Setelah dijalankan maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuka localhost PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin ini kita akan meletakkan database-nya. Dengan cara klik new. Nah, di database name kita akan kopikan nama file yang tadi, yaitu file Puskesmas. Kemudian kita paste dan klik create. Jika sudah di create, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu bahasa pemrograman. Di sini kita dapat melihat hostname-nya yaitu localhost, username-nya yaitu root, dan password-nya masih kosong. Dan yang akan kita ubah nanti yaitu username, password, dan database. Kemudian kita ke Firefox, kita masukkan localhost /Puskesmas dan klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan password yaitu kelas A 2019@gmail.com dan passwordnya kelas A 2019. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan ke kelola pengguna, kita klik. Jika muncul seperti ini, kita klik tambah data dan nama pengguna yaitu admin Puskesmas, dan emailnya kita masukkan puskesmas@gmail.com, passwordnya puskesmas,
dan level usernya itu admin. Kemudian klik tambah. Nah, sekarang sudah ada admin puskesmas. Sampai di sini servernya sudah berjalan. Sekarang tinggal memberikan hak aksesnya kepada seluruh unit-unit yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Di sini kita akan menjalankan aplikasi secara online dan kita akan menggunakan nama domain ruslanstikpan.com. Klik manage. Dan akan ada tampilan seperti ini. Kita akan membuat website untuk puskesmas dengan nama website kelas A. Untuk membuatnya kita pilih subdomain dan kita masukkan enter subdomain dengan nama kelas RMIKA 2019. Kemudian kita create. Setelah kita create, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari nama domain yaitu kelas RMIKA 2019. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka new tab dan kita pastekan dan tekan enter. Nah, di sini tampilannya akun Anda berhasil dibuat. Ini sudah ada websitenya tapi masih kosong. Oleh karena itu kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita pilih file manager. Kita tunggu prosesnya. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih domain, klik enter, kemudian pilih public, dan cari kelas RMIKA 2019. Jika sudah ditemukan, kita klik 2 kali. Nah, di sini juga masih kosong. Kita akan memasukkan puskesmas SIP. Untuk memasukkan puskesmas SIP, kita klik upload file. Di sini kita pilih select file, cari file. Jika sudah ditemukan, kemudian klik open dan upload. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika kita sudah mengupload file, kemudian kita akan ekstrak. Di sini kita tunggu proses ekstrak sampai selesai. Jika sudah ekstrak, maka akan muncul file puskesmas. Kita buka file puskesmas. Kemudian kita klik di sebelahnya name, maka semua akan tercentang. Kemudian klik menu move di atas, pilih change, klik kelas RMIKA, select this, dan kembali klik move. Nah, filenya semua hilang dan pindah ke kelas RMIKA. Kemudian kita ke database, pilih MySQL database. Nah, di sini kita akan mengisi database-nya dengan nama RC RMIKA 2019. MySQL database-nya yaitu RC RMIKA 2019 dan pasportnya kita menggunakan huruf A besar RC RMIKA _2019. Jika sudah, kemudian kita klik. Nah, di sini kita dapat melihat MySQL database-nya sudah berhasil kita buat.
Selanjutnya kita klik enter phpMyAdmin. Nah, setelah terbuka akan kembali terbuka seperti yang offline tadi. Nah, di sini ada database yang kosong. Selanjutnya kita klik import. Kemudian kita klik choose file. Nah, di sini kita cari file yaitu puskesmas. Kemudian pilih open dan klik kirim. Nah, di sebelah kiri kita dapat melihat sudah banyak file yang masuk. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini kita sudah dapat mengganti username, password, dan database.